إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya dan kasih sayangnya sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita dan memudahkan kita untuk melangkah ke majlis al-ilm yang merupakan teman-teman surga. Memudahkan kita malam ini untuk belajar, yang mana belajar ini adalah merupakan jalan menuju Allah Azza wa Jalla, jalan yang menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka sebuah kemuliaan kepada kita malam ini. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Azza wa Jalla berikan kita istiqamah dan memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar dan istiqamah di atasnya, terutama pada musim-musim pandemi seperti ini, di mana kita hanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla kesehatan dan kesempatan. Dan semoga keluarga kita semua dalam lindungan Allah dan kesehatan juga. Semoga dengan niat kita belajar sehingga barakahnya kita dapatkan dan keluarga kita pun juga mendapatkan barakahnya. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah ilmu yang kita sampaikan pada awal kajian, semoga sebagai motivasi hidup kita dalam belajar, di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang talibul ilmi, itu mengangkat derajatnya orang yang belajar. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu, pertama Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang belajar. Maka kita hadir sejatinya untuk kita pribadi, untuk mengangkat derajat kita di akhirat. Karena surga Allah Azza wa Jalla bertingkat-tingkat, itu tingkatnya ke atas. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk memohon surga Firdaus, karena dia adalah surga paling tinggi derajatnya. Sebagaimana juga neraka bertingkat, namun namanya darakat, yang mana tingkatannya adalah ke bawah. Makanya orang-orang munafik, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya di bawah neraka jahanam. Di antara salah satu potret di mana Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang belajar, mengangkat derajatnya ahli ilmi. Lihat Atha ibn Abi Rabah, yaitu seorang
tabi'in mulia Atha ibn Abi Rabah, kalau kita membaca definisi, kalau kita membaca terjemahan dan biografi hidupnya, maka kita dapatkan seperti apa yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Saya bacakan dalam Sirah A'lamul Nubala bahwasanya dalam Sirah A'lamul Nubala oleh Al-Imam Al-Zahabi, dia mengatakan sami'tu ba'da ahli ilmi yaqul, saya mendengar sebagian ahli ilmi mengatakan kana Atha aswad, Atha ini adalah hitam orangnya, berkulit hitam, a'war, yang mempunyai pandangan sebelah, tidak sempurna ciptaannya, abtas, asyal, asyal yaitu lumpuh, tidak begitu bebas dia bergerak, a'raj, pincang, thumma amiya, kemudian buta, wa kana thiqah, akan tapi dia seorang ulama yang thiqah, yang terpercaya, yang diambil hadisnya. Bayangkan orang yang hitam, buta, pincang, akan tapi diambil hadis darinya. Bahkan hadis-hadis Rasulullah diambil darinya. Faqihan aliman, dan dia adalah seorang yang faqih alim. Ilmunya, walau bagaimanapun fisiknya, seperti Atha ibn Abi Rabah. Tahukah kita bahwasanya Atha ibn Abi Rabah adalah merupakan sandaran dalam ilmu haji, sandaran. Makanya para ulama ketika ditanya, jikalau kalian bertanya kepadaku tentang haji, maka tanya dulu kepada Atha bin Abi Rabah. Tidak mau menjawabnya, padahal dia ulama. Dan betapa Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya Imam Atha bin Abi Rabah, di mana dia adalah orang yang paling mengetahui tentang haji. Ma baki ala dhahril ard ahadun a'lam bi manasikil hajj min Atha. Abu Ja'far mengatakan tidak ada yang lebih paham masalah haji di muka bumi ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Sangat bahagia Atha bin Abi Rabah diberikan ilmu yang mulia, dengannya Allah mengangkat derajatnya. Yang terakhir, saya bawakan sebuah kisah dari kisahnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir, bahwasanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar keliling di pasar mengendarai kuda. Dan pada saat itu seorang yang naik kuda itu orang yang kaya, orang bangsawan, orang mulia. Lalu orang Yahudi datang kepada Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang yang naik kuda, orang bangsawan, orang kaya, orang mulia. Orang Yahudi miskin datang kepadanya, wahai Imam, engkau seperti ini, gagah perkasa, kaya dan segala macam yang Allah berikan. Bukankah Allah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bukanlah Allah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara bagi kaum mukminin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Dia membandingkan bahwasanya dia orang Yahudi kafir miskin. Tetapi anda seorang muslim, orang kaya mulia. Dari mana kebenaran daripada sabda Rasulullah ini? Maka Al-Hafidh mengatakan, saya dan keadaan saya seperti ini, naik kuda, orang kaya, bangsawan, itu penjara bagi saya. Akan tapi engkau, wahai orang Yahudi, miskin engkau, itu merupakan surga bagi engkau. Qadarullah, dan sebab itu orang Yahudi tersebut masuk Islam. Orang masuk Islam dia. Sebuah kisah sebagai motivasi kita dalam belajar bahwasanya Allah SWT mengangkat derajat kita dengan ilmu. Kayanya orang dengan ilmu. Maka dengan itu tidak ada arti orang kaya kalau tidak ada ilmu padanya dan tidak mau belajar memperbaiki agamanya. Para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah,
melanjutkan daripada apa yang kita baca pada malam hari ini, yaitu masih kita membahas tentang masalah yang pertama, pembatal keislaman. Yang pertama adalah syirik. Dan telah kita jelaskan bahaya-bahaya syirik dan definisinya pada pertemuan kemarin. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembagian syirik. Jadi pembahasan kita adalah pembagian syirik. Qala yanqasimu syirku ila nu'ain. Syirik itu dibagi dua bagian. Asyirkul akbar. Pertama adalah syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Asyirkul asghar. Dan kita membagi syirik ini karena Rasulullah juga membaginya. Nanti akan kita sampai pada hadis Rasulullah SAW tentang syirik kecil. Pertama adalah syirik besar. Syirik besar adalah huwallazi aradahul muallif hahuna. Jadi yang dimasukkan dengan pembatal keislaman yang nomor satu adalah syirik besar. Bukan syirik kecil, syirik besar. Apa itu? Syirik besar adalah kenapa dikatakan dia dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Kenapa dikatakan satu? Li'annahu mukhrijun anil millah, karena syirik besar itu dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa fa'iluhu mutawa'adun bin nar. Ini yang kedua. Dan pelaku syirik besar diancam dengan api neraka. Ini sebab kedua. Sebab ketiga adalah khalidan fiha. Bahwasanya orang yang melakukan syirik besar kekal di dalamnya. Kekal di dalam api neraka. Menunjukkan dia bukan Islam lagi. Tidak ada lagi jatah dia di surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu sahabat mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu menyelisih perintahku, maka dia enggan masuk surga. Orang-orang yang berbuat syirik, bermaksiat, memaksiati perintah Rasulullah SAW, di mana dakwah beliau adalah kepada tauhid, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia berbuat syirik, membuat tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Maka seperti itulah mereka lah orang-orang yang enggan masuk surga. Yang melandasi permasalahan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla yang kita baca pada pertemuan kemarin, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. La yaghfiru. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang selain syirik. Orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik. Wa may yusyrik billah wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Ini yang pertama. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, maksudnya adalah orang yang meninggal di atas kesyirikan tersebut. Orang yang tidak bertaubat kepada dari kesyirikan tersebut. Dia melakukannya atau di awal umurnya melakukan kesyirikan, namun di akhir hayatnya tidak bertaubat, maka dialah yang akan dikatakan dia kekal di dalam api neraka. Maka ini menggambarkan bahaya syirik. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, faqad haramallahu 'alaihi jannah. Maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tidak ada bagi pelaku kezaliman, yaitu pelaku syirik, penolong di akhirat. Maka ayat-ayat ini menjelaskan akan bahayanya syirik besar.
Allah mengatakan di dalam surat Luqman, di mana Luqman mengatakan kepada anaknya, "Idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu." Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, menasihatinya, merupakan tarbiyah seorang tua jikalau menasihati anaknya, "Nak, jangan begini, jangan ke sana." Itu tarbiyah, ilmu yang diajarkan kepada anaknya. Maka jikalau seorang tua tidak melarang anaknya jangan begini, jangan begitu, maka tidak ada tarbiyah yang diberikan kepada anaknya. Maka ketika seorang tua melarang, itu tarbiyah. Makanya karena seorang anak hendaknya menuruti perintah orang tuanya ketika dilarang dari berbahaya atau dilarang dari hal-hal yang merupakan pelanggaran agama. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar, kegelapan yang besar. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang musyrik, orang zalim. Kenapa? Karena definisi az-zulmu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Orang musyrik dikatakan dia zalim karena seharusnya sejatinya ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, berharap hanya kepada Allah, meminta bantuan, meminta tolong hanya kepada Allah, dan meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla pada hal-hal yang sifatnya tidak dimampui oleh manusia, seperti menurunkan hujan atau mencegah dari bala, mencegah dari musibah yang besar, maka ketika itu dia berbuat syirik kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka itulah dikatakan dia zalim, beribadah hanya kepada Allah, ternyata dia selewengkan ibadah tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah ini umum. Ada yang menyembah atau menyerahkan perkara kepada sebuah keris kecil, sebuah jimat, sebuah kalung yang dikalungkan pada anaknya agar dia terhindar dari penyakit. Dan ini praktek yang banyak sekali di masyarakat, memberikan kalung kepada anaknya atau mengikat kain di perutnya atau di tangannya karena anggapan hal tersebut dapat menghindari anak tersebut dari penyakit dan gangguan jin yang lain. Maka ini adalah kesyirikan yang hendaknya kita hindari. Ini adalah syirik besar. Yang kedua adalah syirik kecil, asyirkul asgar, syirik kecil. Adapun syirik kecil adalah lawan daripada syirik besar. Syirik besar dapat mengeluarkan seorang dari agama, maka syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari agama. Dan kedua, syirik kecil itu tidak membuat seorang kekal di dalamnya, tapi dia terancam dengan api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, maka haramallahu 'alaihi jannah, Allah haramkan baginya neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut syirik secara umum, tidak membedakan antara syirik kecil dan besar, menunjukkan syirik kecil maupun besar berbahaya, hingga kita hendaknya tinggalkan maupun syirik kecil atau besar. Bukan berarti syirik kecil kita boleh lakukan karena dia tidak mengekalkan seorang dari di neraka. Tidak. Akan tapi hendaknya kita cukup dengan ayat-ayat di atas mentahzir, menjelaskan akan bahaya syirik secara umum. Namun jika orang mengatakan atau melakukan syirik kecil ini, maka dia tidak keluar dari agama Islam dan dia membutuhkan untuk taubat dari perbuatan syirik tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayatnya Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar." Sesungguhnya syirik yang paling saya takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ini dalil bahwasanya syirik dibagi dua, syirik kecil dan besar. Di sini Rasulullah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asgar. Sesungguhnya perbuatan syirik yang paling saya takutkan adalah syirik kecil. Berarti ada syirik besar. Para sahabat mengatakan, wa ma asyirkul asgar, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya, yaitu riya. Apa itu riya?
Riya adalah ingin dilihat orang, pamer. Ini adalah riya. Ingin dilihat orang, ingin pamer, mempunyai kelebihan, ditampakkan agar orang lain melihatnya, agar mendapatkan sanjungan dari orang lain. Ini dikatakan syirik. Misalnya kita mempunyai rumah yang sangat beda modelnya, tapi niatnya membangun tersebut agar dilihat orang, agar dipuji orang lain, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana bentuk syiriknya riya ini? Dan banyak sekali prakteknya, dan makanya Rasulullah mengkhawatirkan kita karena terkadang kita jatuh di dalamnya. Terkadang kita susah menghindar darinya. Suara azan kita bagus, ada sedikit-sedikit rasa dalam hati supaya orang lain mendengarnya atau orang lain mengatakan ini dan itu, memujinya. Ini adalah perasaan-perasaan yang harus ditinggalkan karena kita khawatir terjatuh dalam syirik tersebut. Rasulullah takut karena memang sensitif, mudah saja orang terjatuh dalamnya. Adapun syirik besar yang berupa sujud pada patung atau bergantung kepada selain Allah, ini kalau orang yang berilmu, orang yang belajar, akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun syirik kecil ini, maka terkadang kita ada rasa-rasa seperti itu. Makanya kita memahami hal ini supaya kita menghindari daripada syirik kecil. Maka dari situ biasa yang terjadi adalah ketika bulan puasa yang diistilahkan dengan tadarrus. Tadarrus menggunakan speaker mikrofon. Ini mengaji bagus, baik. Namun jika kita ingkari kepada orang awam, maka dia mengatakan engkau ingkari kita mengaji. Jadi mereka tidak terima. Namun pertanyaan, kenapa harus pakai mikrofon? Demikian. Mengaji adalah pahala Allah berikan, setiap hurufnya adalah 10 pahala dan Allah dipergandakan. Kenapa harus didengarkan orang lain? Kenapa harus memakai mikrofon? Demikian. Ini hendaknya kita memperbaiki cara ibadah kita. Makanya kita meninggalkan hal itu dan lebih baik membaca Al-Quran di rumah atau di masjid, namun memperhatikan hal tersebut jangan sampai niat kita agar orang lain melihat kita atau memuji kita atau mendengarkan kita. Lalu apa definisi syirik kecil? Syirik kecil, ulama memberikan definisi, yaitu semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya namakan syirik namun tidak sampai ke syirik besar. Apa contohnya? Seperti al-half, yaitu bersumpah. Bersumpah ini adalah sebuah ungkapan yang kita ucapkan, demi Allah, saya akan menyembelih ayam misalnya. Sebuah ungkapan yang bisa diucapkan. Atau demi Allah, saya akan menghormati engkau. Demi Allah, ini adalah sumpah. Ini sebuah pembicaraan atau ucapan yang mungkin bisa kita ucapkan. Akan tetapi ketika sumpah ini dilakukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka menjadi syirik. Demi penghuni kuburan, demi penghuni pohon besar, demi penghuni laut selatan. Ini adalah sumpah. Maka dikhawatirkan yang hanya sekedar ucapan akan pindah menjadi syirik besar, yaitu ketika dia bersumpah dengan nama-nama selain Allah Azza wa Jalla, demi penunggu gunung sebelah ada seseorang di sana, dikagumkan orangnya. Maka ketika dia mengagumkan seseorang, disebutnya namanya, ini ada pengagungan dalam hati yang sifatnya berlebihan. Pengagungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam fikih bersumpah, hendaknya kita bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Billah, tallahi, wallahi. Demikian. Kita ingin jujur pada orang lain, namun orang lain tidak mempercayai kita, kita bilang wallah, ini harganya sekian misalnya. Jangan sampai kita menyebut demi guruku, demi orang tuaku, seperti itu. Demi kepala desa. Ini mengagungkan seseorang, tidak boleh.
Makanya di sini termasuk syirik kecil adalah al-half, bersumpah. Akan tapi jikalau seorang yang bersumpah ada keyakinan pengagungan dalam hatinya, itu menjadi syirik besar. Ya, jadi kita hanya mengatakan demi pamanku, itu syirik. Makanya kita dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjatuh dalam syirik kecil ini. Definisinya yang kami singgung tadi, di antara ulama ada yang mengatakan makana wasilatan ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua yang mengantarkan kepada syirik besar. Seperti dari yang kita sebutkan, yaitu bersumpah. Berikutnya adalah di dalam kitab matan Syekh Muhammad mengatakan wa minhu az-zabah li ghairillah kama yazbah lil jin aw lil qabr. Di antara syirik adalah menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya sini syirik besar. Karena al-muallif asy-syekh mengatakan pembatal keislaman yang pertama syirik. Di antaranya az-zabah, yaitu menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti menyembelih kepada jin atau kepada kuburan. Maka di sini asy-syekh membawa contoh menyembelih. Kenapa asy-syekh membawa contoh menyembelih? Karena yang menyembelih ini adalah kebiasaan kita dan kebiasaan orang. Dan orang biasa menyembelih. Akan tapi kepada siapa mereka menyembelih? Dan Syekh di sini menyebutkan menyembelih karena kebanyakan orang terjatuh di dalam hal tersebut. Tidak mudah, tidak susah bagi masyarakat menyembelih. Akan tapi untuk siapa dia menyembelih? Kita banyak menyaksikan banyak orang yang menyembelih kerbau atau dia mengirim kambing hidup-hidup lalu dibuang ke laut. Sangat biasa kita mendengar dan melihatnya. Menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah perkara besar, dapat menjatuhkan seseorang dari agamanya dan terjatuh dalam syirik besar. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh adalah sesuatu yang waqi', yaitu nyata di lapangan. Maka menyembelih adalah merupakan ibadah yang mulia. Makanya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Namun ada pembagiannya dalam kitab fikih dan juga dibahas dalam akidah, macam-macam menyembelih. Menyembelih untuk menghormati tamu dibolehkan. Ada pembahasannya, akan tapi yang kita singgung di sini adalah yaitu menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan oleh muallif, menyembelih kepada jin atau kuburan. Ini adalah syirik besar. Dan banyak praktek-praktek orang-orang yang menyembelih kepada jin, seperti menjadikan seekor kerbau atau hewan tumbal, menyembelih lalu mengambil kepalanya lalu membuangnya ke sungai atau ke laut. Ini tumbal, ini syirik besar. Yang menjadi masalah dalam menyembelih adalah bukan sembelihannya, akan tapi niat kita untuk siapa kita menyembelih. Karena menyembelih ini adalah hewan yang kita cintai, hewan yang kita sayangi dan mahal kita membelinya, lalu ditumpahkan darahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka harta yang mahal, seorang punya kambing atau sapi, sangat susah dia akan menyembelihnya, kecuali jika dia berkurban. Akan tapi ini seorang yang menjadikan tumbal, menyembelih kerbau lalu mengirimkan kepalanya kepada sungai, maka ini adalah sebuah kerelaan dan pengagungan kepada penunggu sungai tersebut, jin atau orang yang ada di sana. Maka hal tersebut dilihat dari niatnya, bukan pada sembelihannya. Dalam artian jika seorang menyembelih lalat, termasuk dalam syirik juga. Dalam hadis disebutkan, akan tapi ulama berbincang akan kesahihannya, yaitu seorang lewat di sebuah tempat, lalu orang tersebut mengharuskan dia harus berkurban. Anda boleh lewat dari jalan ini, namun dengan syarat harus berkurban. Dia mengatakan, saya tidak mempunyai apapun untuk berkurban. Dia mengatakan,
berkurbanlah walau seekor lalat. Maka orang pertama berkurban, lalu berkurban yaitu lalat dikurbankannya atas nama raja yang ada di situ, lalu dilepaskan. Yang kedua lewat juga, lalu mengatakan engkau harus berkurban. Maka dia mengatakan saya tidak mempunyai apapun untuk berkurban. Berkurbanlah walau hanya seekor lalat. Maka dia menolak, tidak mau, lalu dipenggal lehernya lalu meninggal. Maka di akhirat Allah Azza wa Jalla pertemukan mereka bahwasanya yang berkurban masuk neraka dan yang mempertahankan akidahnya dia masuk surga. Itu gambaran bahwasanya walaupun seekor lalat menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla berkurban tidak boleh dan hukumnya syirik. Namun sekali lagi bahwasanya kisah tersebut dibincangkan kesahihannya, akan tapi maknanya adalah benar. Maknanya adalah benar. Saya bacakan penukilan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Nawaqidul Islam, yaitu Syarah Nawaqidul Islam. Beliau mengatakan beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, Asy-Syaikh rahimahullah taala dzakara hadzal misal li'annahu waqi'. Syekh Muhammad menyebutkan contoh menyembelih ini adalah karena hal yang waqi' terjadi dan benar terjadi. Masih ingatkah kita kejadian pada tahun 2018 yang awalnya adalah di Lombok, terjadinya tsunami besar di Lombok dan pindah ke Sulawesi, dan itu adalah kejadian yang besar sekali. Kami dapat informasi bahwasanya di sebagian tempat bahwasanya mereka mengirimkan hewan hidup-hidup, mengirimkan seekor kambing kepada lautan. Maka ini adalah praktek yang sifatnya jelas sekali, perkara besar yang merupakan syirik besar, sehingga sebelum tersebut mereka mengirim tumbal tersebut, lalu akhirnya musibah tersebut datang dan menenggelamkan orang-orang yang ada di sana. Lalu bayangkan seandainya dia meninggal dalam kejadian tersebut dalam keadaan berbuat syirik seperti itu, maka ini yang dikhawatirkan dari perbuatan syirik. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hidayah, memahami, mempelajari hal ini, semoga kita diselamatkan darinya dan diselamatkan dari perbuatan syirik ini. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya orang mungkin saja mengatakan hanya seekor ayam sembelihlah untuk kuburan, untuk jin. Maka ini adalah perbuatan yang syirik karena dilihat dari niatnya, bukan pada sesuatu yang disembelihnya. Menyembelih adalah definisinya adalah iraqatu ar-ruh atau izhaqur ruh bi iraqati dami bahimatil an'am taqarruban ila Allah azza wa jalla ala sifatin makhsusah. Menyembelih itu adalah mengalirkan darah seekor hewan karena mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Makanya kita dalam menyembelih disyariatkan untuk membaca bismillah. Bismillah. Dengan membaca bismillah akan halal kita punya sembelihan. Maka di antara orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menyebut nama hal yang diagungkannya. Namun banyak perincian, ada di antara mereka menyembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla, bismillah, akan tapi dia peruntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga termasuk kesyirikan yang harus dijauhi. Makanya ketika diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla syirik, dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fasalli lirabbika wanhar, maka salatlah engkau dan sembelihlah hewan kurbanmu. Dan juga di antara dalil menunjukkan akan ibadah menyembelih adalah itu firman Allah Azza wa Jalla, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihku dan hidup dan matiku hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada sekutu baginya. Maka para ulama mengatakan an-nusuk huwa adz-dzabh,
Nusuk adalah sembelihan, dan itu yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam tafsirnya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang sahih, an-nusuku syatun. Nusuk adalah seekor hewan kambing yang disembelih. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan akan menyembelih adalah sebuah ibadah. Makanya kepada kita hendaknya memperhatikan niat kita menyembelih, kepada siapa kita menyembelih. Dan juga Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini disabdakan Nabi SAW karena memang praktek dari zaman Nabi SAW, dari zaman ke zaman. Ada di antara mereka yang menyembelih kepada jin dan kepada patung dan seterusnya. Maka dengan demikian selesailah pembahasan tentang syirik. Yang kita simpulkan bahwasanya yang merupakan pembatal keislaman adalah syirik besar. Adapun syirik kecil maka seseorang membutuhkan taubat dari syirik kecil tersebut. Dan dia harus berhati-hati darinya karena mudah sekali terjadi atau seseorang terjatuh dalam syirik kecil. Gambarannya adalah seseorang ketika dia salat, ketika ada orang di belakangnya melihatnya, dia memperbagusi bacaannya atau memperpanjang salatnya. Maka niat seperti ini adalah termasuk syirik kecil yang orang bisa saja terjatuh dalamnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kajian pembahasan masalah syirik yang insyaallah akan dilanjutkan pada pembatal kedua. Jika ada soal jawab, silakan. Bagaimana Ustaz kalau memakan itu barang yang untuk persembahan gitu? Boleh nggak? Seperti karena itu pernah dikasih orang selamatan gitu loh, itu matian gitu. Iya. Boleh kita makan itu barang? Taib. Para ulama menjelaskan ketika sembelihan-sembelihan seperti itu hindari sembelihan. Ada perincian. Kalau orang menyembelih di kuburan atau di di sungai, atau ada ayam ditaruh di sungai atau di gunung atau di kuburan, ini tidak boleh dimakan. Adapun sembelihan yang ada di seperti tahlilan, maka ulama mengatakan hindari, karena ini sembelihan bukan pada hal yang disyariatkan. Walaupun dia menyembelih pada atas nama Allah Azza wa Jalla, atau niatnya mungkin menjamu tamu yang datang. Ya, biasanya orang-orang yang membuat tahlilan, insyaallah niat mereka adalah untuk menjamu tamu seperti itu. Lalu kita yang diberikan makan tersebut bagaimana, bolehkah memakan? Dari penjelasan para ulama, pada asalnya kalau memang niatnya untuk Allah Azza wa Jalla dan niatnya untuk menghormati tamu, dibolehkan. Akan tetapi para ulama menjelaskan hindari dari memakan hal tersebut, karena syubhat. Kita tidak memastikan apakah ini untuk Allah atau untuk tamu. Demikian. Dan juga amalan tersebut adalah amalan yang bukan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita terjatuh dalam syubhat. Dan sungguh banyak ditanyakan hal ini. Sebagian mungkin menjawab tidak masalah diambil, asalkan seperti tahlilan adalah untuk tamu. Akan tapi para ulama lain menjelaskan hendaknya ditinggalkan, karena ini adalah barang sesuatu yang syubhat, perkara yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga kita lebih selamat dari syubhat tersebut. Ada makanan yang lain seperti jajan, snack, maka pada asalnya halal. Akan tapi kembali kepada penjelasan para ulama, yaitu asalnya ditinggalkan, dan ketika menolak memang ada sedikit khawatir terjadi sesuatu. Makanya ulama mengatakan jelaskan. Kita jelaskan dari awal bahwasanya kita tidak menerima hal ini. Bukan dia haram. Snack bukan haram, kan, tapi kita menolak karena amalan yang dilakukan bukan agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita lebih selamat dari masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kita terus terang saja, kita tidak mengamalkan hal ini. Semoga mereka bisa memahami hal tersebut. InsyaAllah sampai sini. InsyaAllah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.